Kegiatan pembenihan merupakan kegiatan awal di dalam budidaya perikanan. Secara garis besar, kegiatan pembenihan meliputi pemeliharaan induk, persiapan wadah dan substrat, pembelian induk yang siap pijah, pemijahan dan perawatan larva atau benih. Pembenihan ikan merupakan salah satu bagian dari kegiatan budidaya ikan dengan cara mengawinkan indukan untuk mendapatkan anakan yang siap dipasarkan. Cara pembenihan ikan yang baik adalah cara mengembangbiakan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva atau benih dalam lingkungan yang terkontrol melalui penerapan teknologi yang memenuhi persyaratan atau biosecurity. Pada pembenihan ikan mas ini, kami menggunakan teknik pemijahan induk spawning. Teknik induk spawning adalah usaha atau proses memproduksi benih ikan secara optimal yang tidak tergantung pada musim. Alasan kami menggunakan teknik ini karena teknik induk spawning terbukti mempercepat proses peningkatan kematangan gonad dan pemijahan beberapa spesies ikan. Teknik ini relatif mudah untuk dilaksanakan oleh para pembudidaya, terutama para pemula, karena cukup sederhana dan peralatan yang diperlukan tidak terlalu rumit atau sangat mudah didapatkan serta terjangkau. Berikut adalah tahapan kegiatan pembenihan. Yang pertama, persiapan wadah. Yang kedua, pemeliharaan induk. Ketiga, seleksi induk. Keempat, pemijahan. Kelima, penetasan telur. Keenam, perawatan larva. Ketujuh, pendedaran. Dan yang terakhir, pemanenan. Persiapan wadah pemijahan. Sebelum memasuki proses pemijahan, penting untuk kita mempersiapkan peralatan dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam pemijahan, supaya meminimalisir kegagalan dalam proses pemijahan nantinya. Tahap-tahap yang perlu dilakukan adalah yang pertama, membersihkan bak pemijahan, serta perlengkapan pemijahan, baik hapa, kakaban, pemberat, atau batu, dan sampel. Setelah semuanya dibersihkan dan disiapkan, kemudian wadah yang telah dibersihkan tadi kita keringkan. Setelah dikeringkan, lanjut memasang hapa dan kakaban berupa ijuk, serta ditimpa dengan pemberat di setiap sudut hapanya yang berguna supaya hapa tidak timbul ke permukaan, sehingga telur yang dipijahkan dapat menempel di kakaban. Lalu lanjut bak diisi dengan air bersih dengan ketinggian air 1,4 cm dan dilakukan pengukuran suhu serta pH. Untuk ukuran panjang bak pemijahan 3,95 meter, lebar bak 1,97 meter, dan tinggi bak 1,5 meter. Pemeliharaan induk. Pemeliharaan induk bertujuan menumbuhkan dan mematangkan gonad ikan. Dengan pendekatan lingkungan, pakan, dan hormonal dalam pemeliharaan induk, perlu diperhatikan jenis pakan serta kualitas pakan yang akan diberikan. Karena jenis serta kualitas pakan yang diberikan akan menentukan tingkat serta mempercepat pematangan gonad. Pakan yang diberikan yaitu pelet. Waktu pemberian pakan sendiri ada 2 kali, yaitu pagi dan sore. Jenis pakan indukan yang kami gunakan yaitu High Profit 781. Setiap pemberian pakan sendiri ini diberikan sebanyak 1,2 kg. Seleksi ikan. Seleksi ikan merupakan program perbaikan genetik yang bertujuan untuk melakukan pemeliharaan. Tujuan utama dari pemeliharaan ini adalah menghasilkan benih yang unggul dan diperoleh induk ikan hasil seleksi agar dapat meningkatkan produktivitas. Hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pembudidaya ikan dalam melakukan seleksi induk agar tidak terjadi penurunan mutu induk antara lain adalah mengetahui asal-usul induk, melakukan pencatatan data tentang umur induk, kemudian melakukan seleksi induk berdasarkan kaidah genetik, melakukan pemeliharaan calon induk sesuai dengan proses budidaya sehingga kebutuhan nutrisi induk terpenuhi, dan terakhir mengurangi kemungkinan perkawinan sedara. Untuk berat betina 1 ekor 3,2 kg dan untuk total berat jantan 4,5 kg per 5 ekor. Dan untuk panjang ikan betina total 21,5 cm dan lebarnya adalah 1,4 cm. Kemudian panjang ikan jantan 14,5 cm dan lebar jantan 1,4 cm. Pemijahan merupakan proses untuk mengeluarkan sel telur oleh induk betina dan sperma oleh induk jantan. Proses ini diikuti dengan perkawinan antara indukan ikan mas, betina, dan jantan. Tujuannya dilakukan pembenihan ini untuk melestarikan dan mendapatkan benih unggul yang nantinya dapat memiliki harga jual. Sedangkan untuk usaha pembesaran, pemijahan dilakukan untuk mendapatkan calon indukan baru yang lebih berkualitas. Metode penyuluhan yang dilakukan pada diseminasi pengguna Ovaprim untuk mempercepat pemijahan ikan mas.
Dalam budidaya ikan, teknik pemijahan ikan dapat dilakukan dengan 3 macam cara, yaitu pemijahan ikan secara alami, kedua pemijahan secara semi-intensif, dan ketiga pemijahan ikan secara intensif. Salah satu cara yang kami gunakan yaitu pemijahan secara semi-intensif, yang artinya pemijahan ikan yang terjadi dengan memberikan rangsangan hormon untuk mempercepat kematangan gonad, tetapi proses ovulasinya terjadi secara alamiah di kolam. Pada perbandingan kali ini menggunakan perbandingan berat 1:2. Setelah pemijahan, dilakukannya tahapan stripping yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa telur yang ada di dalam perut ikan betina. Berat sampel telur yang telah di-stripping sebanyak 0,5 gram. Penetasan telur merupakan tahap keluarnya embrio dari telur ikan. Waktu yang dibutuhkan untuk telur ikan mas menetas adalah selama 2-3 hari, tergantung pada suhu air. Pada suhu air 23-26 derajat Celcius, telur ikan mas menetas selama 2 hari. Sedangkan pada suhu 27-30 derajat Celcius, telur ikan mas menetas dalam waktu 3 hari. Pada kegiatan kali ini, jumlah telur yang menetas adalah sebanyak 246 butir. Jumlah telur yang terbuahi sebanyak 672 butir. Jumlah telur yang tidak terbuahi sebanyak 100 butir. Berikut adalah cara menghitung daya tetas telur atau hatching rate, yaitu hatching rate sama dengan jumlah telur yang menetas dibagi jumlah telur yang terbuahi dikali 100%, sama dengan 246 butir dibagi 674 butir dikali 100%, sama dengan 36,6%. Larva dipelihara di kolam menggunakan keramba jaring tancap. Dipelihara selama 7 hari. 2 hari pertama larva belum dikasih makan berupa kuning telur rebus karena masih memiliki cadangan makanan berupa kuning telur. Frekuensi pemberian pakan 2 kali sehari, pagi dan sore, serta dilakukannya pengecekan suhu setiap harinya. Pendederan adalah proses penebaran larva ke dalam kolam yang telah disiapkan untuk dipelihara untuk mencapai ukuran 3-5 cm dalam waktu 2-3 minggu. Pendederan dilakukan pada suhu rendah pada pagi hari jam 7.30. Kolam yang akan digunakan adalah kolam semi permanen, yaitu pematangnya beton sedangkan dasarnya lumpur. Penggunaan kapur sebanyak 1 karung dan penggunaan pupuk sebanyak 3 karung. Kegiatan persiapan kolam pendederan meliputi pengeringan, peneplokan, perbaikan kemalir, pengapuran, dan pemupukan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian E4 yang berfungsi untuk mengurai bakteri bahan organik yang terdapat di dalam air, meningkatkan kualitas air kolam dan tambak yang menjadi tempat budidaya ikan hingga mampu menekan pertumbuhan bakteri patogen yang memiliki potensi untuk merusak ikan dan lingkungan. Pemberian pakan menggunakan pelet high profit 781 dengan cara dihancurkan dalam sekali pemberian pakan sebanyak 2,5 kg. Pemanenan benih merupakan kegiatan akhir dari proses pembenihan ikan yang dilakukan saat benih berumur 1 bulan atau lebih. Dan teknik panen yang dilakukan yaitu dengan cara panen total dengan jumlah hasil total panen mencapai 19.148 ekor benih. Langkah pertama yang dilakukan dalam proses pemanenan adalah dengan memasang waring atau kelambu di luar outlet untuk bertujuan menampung benih ikan agar tidak lolos keluar saat melakukan pengurasan air kolam, sehingga benih tetap dapat tertampung di dalam waring. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pengurasan air kolam yang dimulai pada sore hari mulai pukul 17.00 hingga pagi pada pukul 06.00. Proses pemanenan dilakukan pada pagi hari untuk mencegah agar ikan tidak terjadi stres dan pada saat suhu masih rendah. Dan selanjutnya, pada tanggal 14 Juni pukul 6 pagi, benih sudah siap dipanen dengan cara diserok menggunakan seser secara bertahap dan ditampung ke dalam ember atau baskom untuk dipindahkan ke wadah atau tempat baru yang sudah disediakan sebelum proses pemanenan dilakukan. Berikutnya adalah melakukan kegiatan sortir. Sortir yang kami lakukan mencapai 2 hari yang dimulai dari tanggal 14 Juni hingga 15 Juni pukul 6 pagi sampai dengan 9 pagi. Dan ukuran sortir yang kami dapatkan adalah 1-3 sebanyak 13.320 ekor, ukuran 4 sebanyak 2.295 ekor, ukuran 5-6 sebanyak 1.742 ekor,